Baik, di pertemuan keempat ini kita akan masuk kepada praktik Python dasar yang kedua. Itu adik-adik akan belajar tentang bagaimana kita melakukan pemeriksaan data, ya. Tapi sebelum itu, kita tahu tentang library. Jadi kalau sebelumnya Anda sudah mengerjakan basic pemrograman Python, nah di pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi yang kaitannya itu dengan praktik, ya, praktik untuk pengenalan library dan cleaning itu sendiri gitu. Jadi pertemuan 2 dan 3 dan 4 ini sebetulnya adalah praktik, ya, praktik penggunaan Python khusus untuk data cleaning. Di minggu kelima kita akan belajar tentang apa dimensionality reduction, khususnya untuk feature selection dan features feature extraction. Baik, baik. Jadi tahapan paling krusial pada proses pemanggilan data ya, itu adalah ada proses pemanggilan data mining. Itu adalah tahap awalnya memanggil data. Nah, untuk memanggil data dengan istilah library package atau modul pada Python ini adalah semacam task ya, atau semacam kumpulan kode yang sudah dibuat oleh orang gitu ya. Jadi kalau sebelumnya di praktik pertama Anda menggunakan secara bahasa pemrograman dasar itu menggunakan if else gitu misalkan, ya, perulangan for, mungkin dengan menggunakan matriks ya, misalkan array gitu ya, tuples dan sebagainya. Maka di pertemuan berikutnya kita akan mengenal library atau package gitu. Jadi kalau kita katakanlah Anda nanti misalkan menggunakan satu algoritma di data mining itu terkenal misalkan decision tree, ya, algoritma decision tree. Anda nggak perlu gitu, Anda nggak perlu membuat algoritma itu secara tahap demi tahap menggunakan bahasa pemrograman yang basic. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang basic, itu kodenya akan lancar dan Anda akan sangat pusing. Gitu. Nah, untuk membuat itu praktis, ada cukup banyak programmer di luar sana yang sudah package-nya. Jadi kalau Anda katakanlah menggunakan algoritma decision tree, Anda butuh misalkan 100 sampai 1000 baris kode, tapi Anda cukup mungkin 5 atau 10 baris saja. Gitu. Nah, itu harus kita istilahkan dari. Nah, berikutnya Anda mempelajari data, Anda harus bisa menampilkan berbagai jenis data, jadi memanfaatkan katakanlah dari Excel, gitu, misalkan untuk di Python. Pertama saya akan kenalkan kepada Anda istilah modul pada Python. Jadi modul pada Python itu adalah sebuah file. Jadi sebuah file yang berisikan sekumpulan kode. Itu kode fungsi. Jadi dia berisi sekumpulan kode fungsi, kelas atau variabel. Anda sudah coba ya, belajar juga tanpa variabel itu disimpan dalam file yang ekstensi .py ya, py atau py. Nanti akan dieksekusi oleh interpreternya Python. Jadi modul.py ini merupakan nama dari file itu sendiri. Gitu. Nah, misalkan ada suatu file namanya degilab.py, membuat sebuah modul bernama degilab. Nah, modul itu bisa berisi berbagai macam algoritma, fungsi, ya, variabel yang bisa Anda panggil gitu. Jadi kalau Anda misalkan pengen membuat, katakanlah menemukan algoritma tertentu, Anda cukup bikin
modulnya, modul.ekstensi.py ini, nanti orang lain tinggal gunakan modulnya. Sama seperti contohnya kalau kita berbicara Excel, misalkan kita butuh, kita punya data apa 10 gitu ya, hanya ada 10 data ya. Kita ingin rata-rata ini gimana caranya? Kalau kita ingin menghitung rata-rata secara manual dari 10 data ini, caranya gimana? Rata-rata. Pakai rumus average, Pak. Ya, maksudnya secara manual gimana caranya? Oh, di cara manualnya kan ini ya, 1 ini tambah ini gitu ya. Ini secara manual kan begini ya. Oke. Cobain dulu secara manual. Dulu ya, karena itu rata-rata secara manual. Tapi kalau di Excel mereka menyediakan satu, ya kita sebutnya library, package atau modul tadi, itu yang saya maksud. Modul, package atau library. Dengan cara kita pakai average. Ya. Nah, kita bayangkan gitu. Dengan modul average ini, saya bisa mempersingkat waktu mungkin saat saya hitung manual 10 detik ya. Tapi dengan average saya butuh hanya 2 detik. Satu baris kode saja. Jadi bisa bayangkan nih, di beberapa baris yang perlu kita lakukan, dengan average cukup ringkas seperti ini saja. Nah, itulah dimaksud modul. Jadi, fungsi dalam Excel ini, fungsi atau modul average ini, ya, ilustrasi seperti ini, sebetulnya adalah fungsi. Jadi ini sebetulnya sudah di apa itu sudah menyiapkan algoritma gitu, algoritma yang berisi cara proses perhitungan rata gitu. Nah, algoritma itu tinggal kita panggil. Nah, algoritma itu kan berisi fungsi-fungsi banyak ya. Kita panggil algoritma itu hanya dengan melakukan statement average saja. Nah, ini dalam bahasa programmer itu dikenal dengan istilah library. Dalam Python itu terbagi 3, ada modul, package, dan library. Modul itu kan sudah jelas berbeda. Tapi pada intinya, modul, package, dan library ini itu mempermudah untuk melakukan proses perhitungan dengan kode. Jadi, alih-alih kita melakukan cara seperti ini, pakai average saja gitu. Kita panggil fungsi average saja. Dimana fungsi ini sebetulnya sudah dirancang, sudah dibikin algoritmanya oleh developernya Excel, sehingga kita panggil algoritma itu gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bikin algoritma secara manual seperti ini. Jadi kan sebetulnya kita bikin algoritma ya tanpa secara tidak langsung, karena algoritma sebenarnya adalah prosedur. Jadi apapun yang prosedur itu maksudnya adalah algoritma. Jadi algoritma secara sederhananya adalah prosedur. Jadi kalau Anda misalkan apa namanya ingin dapat nilai A, ini prosedurnya Anda ikut kuliah pertama, ngerjain tugasnya, kuliah kedua ngerjain tugasnya, seterusnya sampai mengikuti ujian, baru keluar nilai A, misalkan nilai A, B gitu. Itu prosedur, itu disebut algoritma. Nah, itu. Jadi itu secara sederhananya library atau package. Nah, di Python sangat populer gitu kan untuk proses pengolahan data science atau proses data science, karena Python itu punya sekian ribuan jutaan modul gitu yang bisa digunakan oleh data scientist atau mungkin orang yang berurusan mungkin pengen mengolah
data statistik gitu ya, secara sangat mudah gitu. Jadi Anda nggak perlu lagi bikin if else gitu ya, for rumit gitu ya, beberapa data, cukup panggil saja modulnya, masukin datanya, hasilnya keluar gitu. Prakteknya gitu ya. Apabila dipahami maksud saya di sini, yang manual ini adalah ini tadi, kalau kita ibaratkan manualnya adalah if else, ya, kita pakai fungsi if else, pakai perulangan for, one gitu ya, kita sudah ngerjakan kemarin, kita juga pakai fungsi ini manual, algoritma harus di. Tapi kalau ini kita cukup panggil ya, panggil pada modul saja. Apa bisa dipahami ilustrasi yang saya jelaskan ini tentang modul dan perbedaan modul dan kalau kita mendesain algoritma secara manual? Apa ada pertanyaan? Apakah Anda pahami perbedaan manual kalau kita ngerjain secara manual dengan kita panggil modulnya saja gitu? Ya, paham ya maksudnya ya. Nah, karena nanti ini berikutnya Anda akan menggunakan modul-modul ini gitu untuk bekerja dengan Python gitu ya. Kita harus paham. Ya, Anda paham maksudnya apa gitu. Nah, kalau package itu adalah sekumpulan modul. Jadi sekumpulan modul, bisa ada modul statistik gitu ya. Modul statistik ada isinya average, perataan, ada isinya standar deviasi, ada satu modul namanya modul statistik deskriptif misalkan ya. Adalah kumpulan dari modul. Kalau library itu kumpulan dari package dan modul, itu aja sebetulnya bedanya gitu. Nah, Python itu punya 140.000 library yang digunakan oleh sehingga mempermudah pemula gitu ya untuk bisa belajar, dan ini disediakan secara gratis. Contoh library misal ada statistik misalnya. Statistik nanti di sana package misal statistik deskriptif ya, tesis gitu. Nanti misal statistik deskriptif itu ada rataan, ada modul itu rataan, ada modul untuk ikutan deviasi. Anda tinggal panggil saja. Jadi nggak perlu bikin coding manual gitu. Namanya TensorFlow ya, TensorFlow yang paling sering Anda akan gunakan adalah NumPy ya, NumPy dan Pandas. NumPy dan Pandas. Lalu yang populer juga di sini ada TensorFlow, PyTorch. Nih Pak, TensorFlow ini kalau ada yang mengolah data-data untuk proses-proses yang sifatnya machine learning atau proses-proses AI itu biasanya pakai TensorFlow. Kalau scikit-learn untuk proses matematik, PyTorch ini untuk mengolah gambar, ya, seterusnya Anda bisa searching aja nanti. Cari contohnya ya. Jadi Python ini populer ya. TensorFlow itu adalah open source, ini open source yang gratis bisa Anda pakai untuk data-data machine learning. Machine learning adalah proses yang digunakan untuk ini ya, untuk membuat mesin pintar gitu. Ini juga machine learning proses pembelajaran mesin. Salah satu proses artificial intelligence juga pakai machine learning. Anda bisa pakai TensorFlow. Tapi kalau Anda bikin algoritmanya secara manual, panjang dan membutuhkan waktu yang didefinisikan gitu ya. Terus sampai ini adalah library untuk proses-proses data matrix atau array. Jadi kalau ada urusan dengan data matrix itu kita harus pakai ini adalah library yang akan sering dipanggil pada proses-proses data mining. Spotify ini adalah source juga. Ini untuk perhitungan ilmiah tingkat tinggi
sering pakai. Nah, ada sih untuk apa namanya, dari machine learning ya, untuk struktur data tingkat tinggi yang fleksibel. Jadi untuk proses analisis data, ya, seperti contohnya manipulasi data, pembersihan data, kita juga pakai pandas sih nanti. Lalu ini untuk baik ya, keras, keras ini ya bahasa Indonesia keras gitu. Jadi keras adalah salah satu library untuk deep learning. Deep learning itu biasa dipakai juga gitu. Bagaimana pada saat Anda mengambil foto gitu ya, mengambil foto, lalu si kamera HP Anda bisa mendeteksi wajah dengan cara apa namanya, ada kotak gitu kan ya. Kalau kita foto bisa mendeteksi wajah orang gitu. Bahkan dia juga bisa mendeteksi senyuman. Nah, proses-proses yang terkait dengan pengolahan gambar itu disebut proses deep learning ya, deep learning. Nah, salah satu library yang kita pakai adalah Keras. Scikit-learn PyTorch, ini machine learning juga. Jadi machine learning cukup banyak ya ininya, apa namanya, library-nya disediakan sekali ya, ini untuk ekstraksi data dari website ya, dan lain sebagainya. Cukup banyak, ada lebih dari 100 library yang bisa Anda gunakan. Ya, jadi kita bisa menghemat waktu ya. Contohnya misalnya ini, jadi kalau misalkan saya ingin mengendalikan matriks, jadi misalnya saya punya dua matriks nih. Matriks pertama, matriks 2 kali 2 ya, isinya 5, 0, 2, 6. Matriks kedua adalah 1, 0, dan 4, 2. 5, 0, 2, 6, ini 1, 0, 4, 2. Gitu. Kalau secara bahasa pemrograman dasar yang sedangkan yang telah dikerjakan di tugas pertama, saya harus melakukan ini dengan cara melakukan perulangan seperti melakukan dengan fungsi for ekspor 2 kali gitu. Ada saya untuk mengkalikan matriks 2 kali 2 saja saya butuh kurang lebih 26 baris kode nih. 25 sampai 26 baris kode. Kalau kita pakai NumPy, NumPy ini kan tadi seperti yang saya jelaskan, itu untuk pengolahan data matriks ya. Data matriks. Saya bisa menjadi hanya 3 baris saja, baris 1, 2, 3 baris saja. Saya bisa ringkas dari 26 baris ke 3 baris. Artinya NumPy ini sebetulnya sudah algoritma perkalian matriks ini sudah didesain oleh programnya NumPy dalam bentuk modul, dan kita tinggal panggil saja dengan cara import. Kalau kita memanggil modul pada satu library atau kita memanggil library, kuncinya adalah import. Jadi import itu adalah kita panggil modul NumPy dengan namanya adalah ini NP. Jadi kita tidak pakai nama NP. Jadi kita ketika NP pertama akan menambahkan array ini, NP kedua array ini, lalu sekalikan dengan cara NP di 1,2. Hasilnya sama dengan hasil dari hasil yang ini yang jadi lebih dikatakan sama kan, sama 5, 0, 26, 12, 5, 0, 26, 12. Kita bayangkan ini hanya perkalian matriks saja, 2 kali 2 butuh 26 baris. Anda bisa bayangkan kalau kita lakukan rumit pada deep learning, itu bisa puluhan ribu baris kode dan puluhan ribu kelas kita gitu. Gitu. Nah, jadi dengan library kerjaan kita bisa lebih ringan. Nah, untuk menginstal ini pada PyCharm, kalau Anda yang pakai Google Colab ya,
bisa beda ya. Nanti silakan aja cek di YouTube. Kalau kita ingin menggunakan library, kita harus install dulu library-nya. Dan syarat install library komputer Anda harus terhubung ke internet karena dia akan download otomatis gitu. Nah, jadi dengan file ya, file setting, lalu project ya, Python interpreter, lalu kita klikkan dapat di sini. Lalu ketika library-nya yang mau Anda panggil, misalkan NumPy ya, lalu nanti install package, nanti terhubung ke internet, hasil nanti akan muncul package sampai install successfully gitu. Jadi dia akan download otomatis dan install otomatis gitu. Oke. Di sini dengan menggunakan Python ya, kita bisa memanggil data Excel ya. Jadi misalnya saya punya data Excel gitu ya, sheet 1 dan sheet 2, saya bisa panggil data ini dengan Python menggunakan library pandas ya, atau open PyXL gitu. Jadi pertama Anda kuasai karena memanggil data dan library itu akan menjadi dasar kita untuk bekerja data berikutnya. Cukup ringkas selanjutnya Anda perlu melakukan import dari pandas, lalu dengan cara df adalah variabel ya. Anda bisa bikin df, Anda bisa bikin df1, df2 itu nama variabel aja. Nama variabel. PD ini tidak berubah. Kalau misalnya PD sini ya PD semua ke bawah gitu. Kalau misalnya di sini PDS ya, sini PDS juga gitu. Ini bisa df atau data gitu. Satu saya punya project kelas Python dia memakai data maka data letakkan satu apa nih ya, satu tingkat ya pada folder data Excel project Python ya. Kita tinggal edit Excel, dia akan memanggil data dengan Excel dengan nama sample.xl yang satu tingkat dia gitu. Seperti ini di bawah. Nah, proses pemanggilan ini akan otomatis memanggil sheet 1. Jadi kalau Anda bikin kayak gini, dia akan memanggil sheet 1. Kalau memanggil sheet 2, ya, tambahkan di belakang nama Excel-nya itu dengan nama sheet name sama dengan 1 ya. Nah, hasilnya Anda akan menghasilkan sheet 1. Dan ingat dalam bahasa pemrograman, Anda sudah belajar di PKS 2. Angka itu dimulai dari 0. Jadi kalau sheet pertama artinya sheet name-nya adalah sama dengan 0. Kalau sheet kedua berarti 1 gitu. Kalau kita kan hitung 1, 7 dan seterusnya. Tapi kalau di pemrograman itu angka mulai dari 0. Nah, itu kalau kita mau pakai spesifik sheet tertentu, Anda juga bisa memasukkan nama sheet-nya. Misalnya nama sheet ini kan sheet 2 ya. Ini sheet 2. Masukkan nama sheet-nya. Pakai kutip ya, karena ini itu. Anda bisa coba sisa lainnya, ini nanti akan saya share. Silahkan dicoba. Data gambar juga bisa nih ya. Ini data gambar. Anda coba nanti ya. Data gambar hasilnya adalah dalam bentuk pixel. Ya. Lebih seperti ini. Itu nanti silahkan dicoba. Itu berikutnya adalah Anda harus coba terkait dengan data cleaning ya. Data cleaning. Jadi di data cleaning setelah Anda bisa memanggil dataset gitu ya. Di sini ada data, ada formatnya CSV, Anda juga harus familiar dengan CSV. CSV itu sebenarnya mirip dengan Microsoft Excel tapi lebih sederhana gitu. Jadi
Microsoft Excel tapi lebih sederhana gitu. Bisa dibuka dengan Microsoft Excel. Kalau Anda pengen menyimpan data dengan format CSV, ya Anda bisa buka Excel, bikin datanya terus simpan sebagai bentuknya CSV. Nah, CSV itu lebih ringan. Kalau datanya besar, disimpan sebagai CSV aja, itu lebih ringan. Nah, misalkan di sini saya punya data laptop, gitu. Anda bisa lihat di sini laptop, di sini kolom A, kolom pertama priority brand gitu ya. Di priority ada dua sel ya, yang meeting dan di NAN ini meeting, lalu di C ada, di B ada, di E ada NAN nih, ada strip ya. Lalu di F ini ada inconsistent, Anda bisa lihat nih. Inconsistent artinya yes or no, lalu tiba-tiba ada 6. Dan Anda pakai pandas artinya kita ambil 5 pertama, 5 batch pertama gitu. 5 batch pertama. Anda bisa lihat nih. Nah, ini DNF 5 pertama. Lalu kita bisa cek nih main missing gitu. Jadi DNF tinggal sampai menghasilkan apa yang missing. Jadi di sini kalau berdasarkan algoritmanya si pada deteksi probability ada 2 ya. Untuk price 4 lalu kita satu value, satu inconsistent. Ya, ini missing value ya, ini kan seharusnya seperti ini ya. Tapi ternyata si pandas itu hanya bisa mendeteksi probability 2 sama brand 0 sama model sama price, dia hanya bisa mendeteksi 2. Stok hanya bisa mendeteksi satu missing value, dia nggak bisa mendeteksi inconsistent. Anda sesuaikan dulu dengan cara pada kolom priority ya, 2 missing value pada data indeks kedua dan keempat ya. Jadi lebih standar mendeteksi sama ya, missing value pada indeks kedua dan keempat. Jadi kalau Anda pengen mendeteksi kolom value ya, priority ya, priority kita bisa lihat nih, priority ada 2, seharusnya ada 2, tapi priority aslinya ada juga, apa benar nggak sama gitu. Anda pakai print DF priority ya, print DF priority akan menghasilkan seperti ini. Lalu print DF priority maksudnya ingin data priority yang bernilai missing value. Anda lihat, oh ternyata sudah sama ya. True ini artinya data ketiga, ini indeksnya menjadi 012, dan 3 itu ada missing value-nya, dan data kelima itu juga ada missing value-nya. Nah, udah sama kan, berarti priority udah oke. Lalu berikutnya, karena ini sudah sama, ternyata kita bisa simpulkan bahwa NAN ya, kalau modelnya NAN itu bisa dideteksi oleh pandas ya. Jadi kalau missing value-nya bentuk NAN itu bisa dideteksi oleh pandas. Kalau brand, bayangkan ini brand kosong ya, tidak ada missing value, file semua oke. Lalu model tidak ada missing value, file semua sudah sama, udah oke. Ya. Terus ada column price, yang bisa lihat bentuknya seperti ini. Pandas hanya bisa mendeteksi yang NAN ya, NAN yang missing value itu sama 5 NAN. Untuk strip dan NA dia nggak bisa mendeteksi. Nah, bagaimana caranya agar dia juga bisa mendeteksi strip sama NA? Kita tambahkan dengan cara kita masukkan NA dan strip. Jadi ini missing values kita tambahkan untuk NA, strip dan N atau A. Di sini Pandas akan deteksi kalau misalnya ada NA atau NA, dia akan terdeteksi sebagai missing value. Coba lagi, tidak bisa mendeteksi. Hal yang sama untuk kolom in stock ya. Itu. Nah, Anda butuh library NumPy. Di sini Anda butuh bikin sedikit kode seperti ini.
Jadi kode ini gunanya adalah untuk mengganti setiap angka. Jadi kalau apa namanya yes, kalau yes itu kan nilainya hanya yes or no. Kalau dia menemukan angka itu, dia akan mendeteksi sebagai missing value. Gitu. Nah, ini basi kodenya gitu. Jadi maksudnya adalah untuk setiap perlu data in stock, belum in stock, kita cari n. Kalau misalkan terjadi value error itu maksudnya kita coba mencari mana yang angka itu. Jadi kalau misalnya pada proses flow dia ngecek satu-satu, ini kan for-nya perulangan ya. Dia ngecek satu-satu dari sini, di sini apa garis teks bukan, di sini teks bukan, iya teks lanjut. Kalau teks dia lanjut terus. Tapi begitu dia menemukan angka, maka ini akan dideteksi sebagai missing value. Gitu. Jadi ini nah ini prosesnya sudah coba nanti. Nah di sini kita baru bisa lihat, kita simpulkan bahwa ternyata missing value-nya ada segini. Gitu ya. Ada banyak cara mengganti inconsistent ya. Oke, sekarang kita buktikan. Caranya gimana? Ya cukup banyak caranya ya. Anda bisa mengambil data sebelum missing value. Jadi misalkan missing value ini akan saya ganti data sebelumnya, ini akan diganti di angka 5, data yang berikutnya akan diganti di angka 4. Kita ambil data selanjutnya. Gitu untuk hasilnya. Atau kita tambahkan sudah adanya ya cara FPU dan BPU atau kita rata-rata juga bisa ya rata-ratakan ini dibagi dua juga bisa, artinya data sebelum dan sudah dibagi dua gitu ya. Nah ini tergantung, Anda tinggal observasi aja gitu. Jadi kira-kira data ini akan mirip dengan data sebelumnya atau data sesudah, itu lebih baik rata-ratakan saja gitu. Kita bisa cek price dengan rata-rata ya, kita ganti dengan rata-rata misal ya, seperti itu ya. Tuh. Lalu berikutnya membersihkan outlier. Jadi di sini kita bisa mendeteksi outlier ya. Kita bisa lihat cara mendeteksi outlier, Anda perlu library, pandas, kedua Python, matplotlib, lalu Seaborn. Di sini kita bisa yang di luar diagram blok ini adalah pencilan. Nah ini ada satu pencilan. Ini datanya eksplorasi ada 2000 pencilan. Lalu kita bisa bersihkan pencilan itu ya dengan cara dulu, lalu kita katakan kita hapus juga bisa gitu ya. Kita hapus juga bisa gitu. Jadi removing, kalau misalnya saya pakai ini adalah saya remove atau saya hilangkan missing value itu gitu. Jadi saya hapus gitu. Bisa cara seperti itu. Nah ini materi kita karena ini praktik ya. Saya minta Anda nyoba ya, waktunya seminggu karena ini basic data cleaning gitu ya. Terus memanage data terus basic di Python tentu saja tutorialnya akan sangat banyak di YouTube dan di internet. Anda bisa belajar lebih banyak dari situ ya. Tapi targetnya adalah kita apa namanya akan coba melakukan proses data cleaning sederhana dan memanggil data set ya menggunakan Python gitu. Target. Ada pertanyaan? Ya, Kalau tidak ada, kerja praktik ya, praktik memanggil data dan data cleaning ini ya waktu 1 minggu.
Untuk absensi nanti ya seperti dari Google Meet-nya aja. Ya. Silakan dilihat di Google Classroom-nya ya. Tugasnya silakan dikumpulkan untuk praktik mengambil data dan data ini. Minggu depan kita akan masuk materi ya, materi usability reduction. Ya. Oke, kuliahnya cukupkan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.